Enak ya, kedengaran dari bunyinya kriuk-kriuk. Persiapan isi toples lebaran nih. Yuk kita bikin kacang goreng yang super renyah dan gurih buat nemenin kue kering bunda. Saya yakin bunda, kakak-kakak sekalian pasti bingung gimana caranya bisa bikin renyah dan gurih. Saya juga dulu seperti itu. Nah, ini super renyah paten banget. Dengan senang hati saya kasih ke Ambu Lovers yang sudah setia nonton ya. Gampang banget, bahan-bahannya kacang tanah 500 gram atau setengah kilo. Nah ini santan kental saya pakai 100 ml. Bawang nanti jelasin di selanjutnya ya, ada penjelasannya. Ini bawang putih yang dihaluskan ada 5 siung, sama ini daun jeruk buat nanti direbus. Bumbunya adalah cukup pakai garam sama penyedap, tidak pakai gula, oke? Air untuk merebus 300 ml ya. Ini dia buat pelengkapnya, yaitu bawang putih diiris tipis buat digoreng sama daun jeruk. Jadi jangan disatukan dengan menggoreng kacangnya, ini berbeda. Langsung eksekusi. Ini air untuk merebus dicampur dengan santan. Pertanyaannya, kenapa Ambu nggak santan semua full? Boleh, karena saya pakai santannya santan kental, jadi dicampur dengan air biasa. Nah ini ada garam sama penyedap dimasukin, terus bawang putihnya juga dimasukin. Nah ini penting banget buat pemula yang belum tahu tahapan-tahapannya ya, karena ini titik pentingnya di sini. Ini daun jeruk dimasukkan, terus diaduk-aduk biar rata, lalu nyalakan gas. Jadi jangan direbus kacangnya, ini panaskan dulu si air buat merebusnya. Sudah mendidih seperti ini, matikan, baru dimasukkan kacang tanah tadi. Terus ditutup, jangan dinyalakan apinya. Udah mendidih nih ya, saya ulangi, mendidih. Masukkan kacangnya, tutup sampai airnya meresap ke kacang tanah. Jadi tidak direbus ya kakak-kakak. Untuk teknik meresap air ke dalam kacang, kurang lebih saya diamkan selama 2-3 jam sampai airnya susut ya. Jadi tunggu airnya susut dulu. Nah seperti ini. Jadi kalau airnya udah susut, penampakannya seperti ini. Jangan airnya masih banyak berkuah, kita langsung goreng, nanti bumbu-bumbunya nggak meresap ke si kacangnya. Nah kalau ada pertanyaan, Ampun nanti lembek, nggak akan ya. Lihat nanti video selanjutnya, oke? Penggorengan pertama yaitu kita siapkan dulu untuk pelengkapnya, yaitu daun jeruk sama bawang putih. Tahap pertama, goreng dulu si daun jeruknya sampai dia agak kering, lalu bisa ditambahkan sama bawang putih untuk digoreng. Di awal juga sudah direbusan menggunakan bawang putih sama daun jeruk, ini mah biar lebih lengkap saja. Terus nanti pas giliran udah jadi ada bawang putihnya bentuk satuan ya. Kalau yang tadi kan dihaluskan untuk rasa, ini juga ngaruh ke rasa sama tampilan aja. Jadi kacang goreng bawang putih. Nah ini udah mulai matang, tunggu dia sampai kuning kecoklatan. Apinya tolong dikecilkan, nanti matang merata. Nah ini dia bunda, kakak udah kuning kecoklatan, saatnya diangkat, terus ditiriskan. Siapkan dulu piring, dikasih tisu boleh, dikasih kertas atau koran boleh buat meniriskan si goreng bawang ini biar kering, nanti crunchy rasanya. Kalau nggak ditiriskan di kertas masih ada sisa-sisa minyak, dia tetap lembab ya, nggak kering, nggak crunchy. Nih contohnya seperti ini yang udah saya contohin tuh, nunggu dia kering crunchy, oke? Saatnya menggoreng kacang. Tipsnya pakai kenceng yang anti lengket ya kalau ada. Ini saya panaskan dulu minyak, terus dicek dulu panasnya. Masukkan kacang. Kenapa? Pasti ada pertanyaan di netizen. Itu belum panas banget, betul. Jangan sampai posisi minyaknya panas seperti kita kayak menggoreng tempe, ayam. Nanti tekstur luaran cepet kuning, cepet terlalu matang karena terlalu panas suhu minyaknya. Sedang-sedang saja, nanti akan otomatis perlahan minyaknya
panas merata tuh. Jadinya kayak gini ya. Buat mamah muda yang baru menikah, kakak-kakak, jangan pesimis kalau nggak bisa bikin goreng kacang ini kriuk nih. Tonton terus ya full video Ambu ini karena tidak ada yang potong-potong, semua akan diajarin tekniknya juga. Pertanyaannya, kenapa harus pakai kenceng yang anti lengket? Sudah saya coba berkali-kali pakai kenceng biasa, itu lengket ya, agak lengket, susah, nggak praktis. Ini pakai kenceng yang teflon. Terus yang kedua, kenapa menggorengnya tidak minyaknya panas banget? Nanti akan menyebabkan kegosongan di kulit awal. Kalau seperti ini akan matang merata. Jadi nonton itu ada edukasinya, saya jelaskan tahapan-tahapannya apa, bagaimana penyebabnya kok bisa seperti ini. Kelebihannya kalau nonton video Dapur Ambu tuh ada edukasi, oke? Nah ini udah kira-kira setengah matang. Jujur ya bunda-bunda, ini makanan favorit anak saya karena renyah, gurih, nagih banget. Jadi kalau lebaran, saya nggak lebaran aja, hari-hari biasa mungkin 2 bulan sekali bikin. 1 kilo itu paling 2 hari. Enak banget. Kalau misalkan beli kacang merek 2 kelinci di Lotte yang ukuran bag paling gede itu berapa sekarang, udah hampir 100.000 kan, mahal. Lebih untung beli kacang ini atau bikin kacang ini. Rasanya lebih enak, rasanya juga kres, mantap pokoknya. Saran saya kalau mau bikin kue kacang ini jangan 1 kilo ya, walaupun cuma 4 orang keluarganya bikin 2 kilo. Kalau keluarga banyak bikin 5 kilo karena proses menggorengnya kan lumayan lama. Jadi worth it. Nanti kalau anak-anak minta nagih, mama mau lagi, udah habis harus bikin lagi kan lama. Ya kan? Ini bisa dijadikan UMKM buat berjualan. Bisa dikemas di toples atau di plastik buat packingan itu ya. Bikin stiker yang bagus, bisa dijual. Buat bunda-bunda yang karir mending beli karena bikin lama, oke? Ini udah mulai mateng. Pertanyaannya, lagi-lagi pertanyaan ya, karena saya mau ngasih edukasi, nggak sembarang ngasih video. Ambu, bagaimana kita tahu kalau ini matang? Jadi ketika kita goreng, satu dia udah ringan ketika diaduk, yang kedua bunyinya ketika diaduk-aduk ada bunyi. Nih saya contohin nanti ya, bunyi si kacangnya tuh, berarti itu udah matang. Nah, tahapan selanjutnya biar si kacangnya kering. Jadi saat kita angkat, tiriskan, itu ditiriskan di atas kertas atau koran atau tisu biar si minyaknya menyerap. Dan untuk nunggu dinginnya agak lama, kurang lebih 1 jaman. Jangan dulu dikasih ke toples sebelum bener-bener dia kering, 2 jam lah biar kena angin-angin dulu, baru bisa dimasukkan ke toples. Kalau belum kering banget sampai dalam-dalamnya nanti lembab jamuran. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai, semoga bermanfaat, jadi ide bahan buat jualan, buat cuan ya. Jadi yang buat nonton full video ini banyak edukasi dari saya, karena saya di tengah perjalanan video akan berdakwah, menceritakan pembelajaran. Jangan bosen ya, karena memang yang paling penting itu edukasinya, pengajarannya, tips-tipsnya. Nah, tuh bagus kan tuh, jadi estetik buat ide jualan. Terima kasih ya. Enak ya, kedengaran dari bunyinya kriuk-kriuk. Enak. Gurih, pas rasanya.